Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini pembelajaran 6 ya, halaman 111. Oke. Pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Link efektif untuk laptop atau komputer. Kalau HP langsung tap saja di logonya Inside Chamber atau tulisan Inside Chamber ini, masuk ke dalam channel lalu cari playlistnya kelas 4 buku tematik, mudah ditemukan di dalam. Oke, kita langsung bahas. Ini adalah terlihat Pulau Papua. Ada Sorong, Manokwari, Sorong Selatan, Teluk, Bintuni. Oke. Kita kalau melihat peta seperti ini adalah N itu north, artinya utara. Dari sana utara, di sini berarti selatan, di sini adalah timur, di sini adalah barat. Ya, paham ya? Itu namanya arah mata angin. Raja Ampat di sini. Pulau yang begitu indah, luar biasa. Pak Ali kepingin Recan ya sekali-sekali ke sana. Aduh, semoga tercapai cita-citanya. Gambar di atas menunjukkan peta daerah Papua. Apa keunikan daerah Papua menurutmu? Tuliskan pada tempat di bawah ini. Pak Ali sudah sudah browsing tadi. Di sini sudah saya siapkan keunikan Papua. Ada gambarnya juga, jadi enak. Nah, ini adalah 6 keunikan Papua yang membuatmu ingin segera ke sana. Yang pertama, Papua memiliki salju abadi tidak pernah mencair. Ini adalah Gunung Jayawijaya. Puncak tertinggi di Indonesia, ada salju. Indonesia ada salju ya, jangan salah ya. Papua memiliki salju abadi yang tidak pernah mencair. Ya, Papua yang pertama, Papua memiliki salju abadi yang tidak pernah mencair. Loh ya kan. Nomor 2 kita lihat ada apa gerangan di sini. Ya, kuliner Papua. Kuliner Papua yang super unik adalah papeda ini ya. Memperkaya kuliner adalah di mana tidak kalah enak dibanding dengan sebut saja papeda ya, di mana kuliner khas Papua yang terkenal di seluruh Indonesia. Mempunyai kuliner uniknya adalah papeda ya, sebagai makanan pokok ya. Papeda sebagai pengganti nasi. Kalau di Jawa pada umumnya kan makanan pokoknya nasi ya. Makanan pokok adalah papeda. Ya, sama dengan nasi, tidak terbuat dari beras tapi ini terbuat dari sagu. Ya, molor seperti lem seperti ini ya. Dimakannya pakai ikan, pakai telur, pakai sambal sama saja ya. Gantinya nasi. Apalagi Papua memiliki pasir putih di atas bukit. Loh, biasanya pasir putih di pantai, ini pasir putih di atas bukit. Wah, luar biasa. Di Papua juga ada pisang raksasa ya. Sebentar. Memiliki pasir putih di atas bukit. Memiliki pasir putih di atas bukit. Nah, ini tadi ada ide dari Tante Ali. Di sana ada buah khas, ada buah merah, buah khas ya. Adalah buah merah. Pohonnya seperti pandan, tapi buahnya seperti nangka. Pak Ali juga belum pernah makan. Sudah lihat gambarnya saja. Terus ini ya apa? Yang seperti rambutan itu namanya matoa. Buah merah atau matoa. Nah, kalau ini Pak Ali sudah pernah makan ya. Sudah banyak di Kediri orang mengembangbiakkan matoa ini, menanam matoa. Kalau pulang kampung sering beli matoa ini. Ringan sekali buahnya, ya. Nah, rasanya ya mirip-mirip rambutan gitulah. Ini terus ternyata ada mumi di Papua. Kalau di Mesir muminya terbungkus dalam sarkofagus ya, dalam kotak mumi. Kalau ini terbuka, ya. Ada mumi di Papua. Memiliki mumi ya, memiliki mumi. Ya, jadi mumi ternyata bukan hanya di Mesir, di Papua, di negara kita ada juga, malah terbuka ya.
Nah, mumi. Terus lukisan misterius. Nah, siapa lagi ini yang memiliki danau tertinggi ya, ini aja, danau tertinggi. Papua memiliki danau tertinggi. Papua memiliki danau tertinggi. Kalau mungkin tulisan di gua mungkin daerah lain juga punya ya, tapi yang khas di Papua ini terus ini satwa. Ada satwa khas adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih yang hanya ada di Papua, indah sekali burungnya. Papua memiliki banyak keunikan daya. Oh ini bawah ini ada gambarnya ya. Papua memiliki banyak keunikan dan daya tarik sendiri. Gunung Jayawijaya terkenal dengan puncaknya yang tertutup salju terletak di Papua. Selain Gunung Jayawijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua memiliki jenis fauna yang terkenal yaitu burung cendrawasih. Pernahkah kamu membaca cerita rakyat Papua tentang burung cendrawasih? Bacalah berikut. Wah, ini kita baca cerita lagi ya. Asal usul burung cendrawasih. Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kweya. Kweya tinggal bersama ibu dan adik tirinya. Adik tiri Kweya tidak menyukai Kweya. Mereka menjebak Kweya sehingga dia tersesat di hutan. Ya, ibu dan adik tirinya ya. Oke. Kweya tersesat di hutan, mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang. Kweya berencana membuat sayap dari benang pintalannya. Setelah Kweya pergi, ibunya sangat sedih. Ya, setelah Kweya pergi, ibunya sangat sedih. Adik Kweya berbohong bahwa Kweya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Ibu Kweya tidak percaya. Ibu Kweya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik bungsu Kweya yang jujur memberitahu ibu kebenarannya. Bu, Kak Kweya tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di hutan. Jelas adik bungsu Kweya. Benarkah yang kau katakan itu, anakku? Kalau begitu ibu harus mencari Kweya, sahut ibu Kweya. Ibu Kweya segera pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa lelah sambil terus memanggil Kweya sekuat tenaga. Tak ada sahutan sampai akhirnya ibu Kweya melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Begitu suara burung yang muncul di hadapan ibu Kweya. Ibu Kweya terkejut. Ternyata burung itu adalah Kweya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kweya telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kweya mengikuti Kweya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kweya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang dilakukan Kweya. Dalam sekejap ibu Kweya berubah menjadi seekor burung. Dia terbang bersama Kweya. Adik tiri Kweya ternyata menyaksikan ibunya dan Kweya yang telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun penyesalan itu terlambat. Kweya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih. Bentuklah kelompok terdiri dari atas 3 anak, diskusikan mengenai cerita fiksi depan. Apa isi cerita fiksi di depan? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu pada tempat di bawah. Ya, isi adalah asal legenda ya. Ini adalah cerita legenda asal mula burung cendrawasih. Ya, ini asal usul burung cendrawasih ya. Jadi ini adalah cerita di atas adalah legenda asal usul burung cendrawasih. Bentuklah kelompok, diskusikan fiksi di depan, apa isi cerita di depan. Ya, menurut legenda tersebut, burung cendrawasih sebenarnya adalah Kweya, burung
ya, cendrawasih adalah ya perubahan wujud dari kweya. Wujud dari kweya ya, namanya itu kweya tadi ya. Nah, kweya ya, kweya ya, ya, yang tersesat di hutan, yang tersesat di hutan. Nah, itu karena apa ya, ada niat jahat dari saudaranya, saudara tirinya. Isi cerita seperti itu. Secara umum inti dari ceritanya sebenarnya seperti itu. Masih bersama kelompokmu pada kegiatan sebelumnya, cari cerita fiksi selain dalam buku ini, kemudian bacalah fiksi yang telah kamu temukan, tulislah judul, isi beserta tokoh yang ada dalam cerita fiksi tersebut, tuliskan pada tempat berikut. Carilah cerita fiksi selain yang ada di buku ini ya. Coba kita kalau bisa kita browsing cerita fiksi dari Papua ya, cerita fiksi Papua. Cerita rakyat Papua ya, kita cari satu ya. Nah, ini ada 10 cerita rakyat Papua terpilih dari Kemdikbud. Coba kita pilih satu, kita pilih yang pendek saja. Sambil nunggu loading, ini ada batu yang menangis misalnya. Ini kok lama loadingnya ya, kita tunggu. Ini batu yang menangis. Nah ini. Ya, nah ini batu yang menangis. Batu menangis cerita rakyat suku Hubula Wamena. Nah, ini kita apa? Ini bisa ditutup enggak sih? Nah bisa. Ya kita baca ya. Panjang enggak ini? Enggak panjang kok ya. Nah, saya pingin jangan terlalu panjang. Ya ini kita perbesar. Nah, oke. Nah, jangan terlalu besar juga, segini ya. Nah, cukuplah. Bisa dilihat tahu tulisannya. Oleh Gretsch Walilo. Dahulu kala di suatu desa dekat danau Habema, puncak Trikora Wamena, hiduplah sepasang saudara. Mereka hidup dengan tentram bersama keluarganya. Para penduduk desa pun sangat ramah kepada mereka satu sama lain. Ya, di mana desa dekat danau Habena, puncak Trikora Wamena. Di desa ini terkenal akan ketaatan mereka pada adat istiadat, ya, serta betapa teduh keyakinan mereka pada hal-hal mistis. Ya, keyakinan tersebut lebih kepada arwah nenek moyang mereka dan kepercayaan animisme. Ya. Suatu hari, sang kepala suku hendak membuat pesta babi besar-besaran yang dinamai Ewe Eko. Pesta ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Hubula yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Tujuan pesta ini adalah untuk menyelesaikan semua hutang dan masalah-masalah internal desa dengan menggunakan babi dalam pesta ini, sehingga mereka memutuskan untuk membuat pesta itu, ya, untuk menyelesaikan masalah hutang dan masalah-masalah internal desa. Ya, sepasang kakak beradik pun mengambil bagian untuk membantu mengumpulkan sayur-sayuran di hutan terdekat. Mereka menjelajahi hutan terdekat hingga sampailah mereka di tempat kaki Gunung Trikora. Puncak Trikora atau Hirip Akub adalah tempat yang cukup sakral. Ada sebuah larangan untuk tidak membuang sampah, hajat ataupun mengotori daerah sekitar. Setelah berhasil mengumpulkan banyak sayur mayur, sang adik merasa mules. Kakak perempuannya memperingatkan dia akan larangan yang ada. "Tahan aja, tunggu saat kita kembali ke desa," katanya. Namun sang adik laki-laki sudah tidak dapat menahannya lagi. Singkat cerita, ia pergi ke salah satu semak-semak dan membuang hajat.
Setelah merasa lega, dia memutuskan untuk menyeka bokongnya. Dilihatnya pun sekeliling dedaunan begitu kecil. Sebenarnya ada beberapa sayur yang telah dia kumpul, hanya saja sayur-sayur itu untuk dimakan. Setelah berpikir, dia melihat beberapa batu yang tersusun rapi di dekat kaki gunung. Dibersihkanlah bokongnya di salah satu batu. Pada saat bokongnya telah bersih, dia hendak berdiri namun tidak bisa. "Kakak," serunya dengan kencang. Dia terus mencoba menarik pantatnya. "Kakak, tolong," teriaknya sambil menangis dengan kencang. Kakak perempuannya lantas berlari dengan cepat ke arah di mana suara itu berasal. Ketika tiba-tiba dia hanya dapat menatap adik laki-lakinya dengan pilu, dia sadar bahwasanya sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi dia. Gadis itu menangis memeluk adiknya. Setelah selang beberapa jam, dia pun meninggalkan adiknya. Anak itu telah menjadi satu dengan alam karena melanggar adat yang ada. Alam mengambil dan melawan siapapun yang menentangnya. Dikala anak itu merasa dingin, dia akan menangis, dan saat dia menangis maka akan terjadi hujan dan penurunan suhu drastis di kampungnya serta di setiap kampung Wamena. Konon beberapa orang dapat mendengarkan suaranya itu kala ia menangis, namun ia tidak akan mengusik setiap orang, dia hanya mengubah temperatur daerah sekitar. Ada banyak sekali pintu-pintu di dunia. Pintu yang kita masuki adalah pilihan kita sendiri. Pilihlah dengan baik dan bijak karena tidak pernah tahu kemana pintu itu akan membawa kita. Itu cerita legenda ini mungkin ya. Dia menjadi batu atau terserap batu ini ya. Ketika dia hanya menatap adiknya dengan pilu, bahwasannya sudah tidak ada jalan keluar bagi dia. Masih bisa dipeluk ya, mungkin jadi batu mungkin ya. Setelah selang beberapa jam, dia pun meninggalkan adiknya. Telah menjadi satu dengan alam karena melanggar adat. Mungkin nempel atau jadi batu ya mungkin. Tidak dijelaskan di sini ya, menjadi satu itu maksudnya apa ya. Intinya dia melanggar hukum adat dan akhirnya dia menyatu dengan alam ya. Dia masih bisa menangis, dan saat menangis suhu udara tiba-tiba sangat dingin. Oke, tulislah pada tempat berikut. Tuliskan judul dan isi beserta tokoh-tokoh yang ada di cerita fiksi ya. Nah, kita lihat judulnya tadi adalah Batu yang Menangis ya. Di sini adalah batu menangis, ya, batu menangis, ya, batu yang menangis. Ini dari situsnya Tanah Papua ya, batu menangis, batu yang menangis. Kita tulis saja, batu yang menangis. Judul batu yang menangis. Berarti dia menjadi batu ya, berarti ya, batu yang menangis. Ya. Kemudian bacalah cerita fiksi yang telah kamu temukan, tulislah judul, isi, ya, isinya adalah seorang anak yang melanggar larangan di sebuah tempat ya yang sakral ya, yang sakral ya, sehingga menjadi batu ya. Tokohnya di sini kita lihat, tokohnya sepasang saudara. Tidak disebutkan namanya di sini ya, sepasang saudara. Di puncak Trikora Wamena, kakak dan adik yang jelas tadi ya. Kepala suku, ada kepala suku, ya, terus kakak adik dan sepasang kakak adik. Kakak perempuannya dan kakak perempuan dan adik laki-laki ya, kakak beradik, sepasang kakak beradik ya. Tokoh sepasang kakak beradik ya, sepasang kakak adik, kakaknya perempuan ya, dan adik kakak perempuan
dan adik laki-laki. Ya, di situ juga ada kepala suku tokohnya. Oke. Tuliskan di tempat berikut. Ya, ceritanya ya kan karena akan ada pesta, mereka membantu mencari sayur-sayuran di sebuah tempat yang sakral. Ya, tempat itu tidak boleh membuang kotoran atau sampah. Adiknya sakit perut, mules di sana, buang hajat, akhirnya dia berubah menjadi batu. Unsur apalagi yang menjadikan Papua daerah unik? Ya, Papua memiliki kesenian yang terkenal di seluruh daerah di Indonesia berupa tarian dan lagu daerah, yaitu tari perang dan lagu apuse. Ya. Kita menyanyi kalau gitu biar komplit ya. Ini lagu apuse ini salah satu lagu Papua yang mudah dinyanyikan. Kita pakai ketukannya di situ 1 bernama 4/4, kita pakai kunci C ini. Apuse kokondau ya rabi surendoreri uflensu paninema bagi pase. Apuse kokondau ya rabi surendoreri uflensu paninema bagi pase. Arafapi aswara kwar, arafapi aswara kwar. Nah, seperti itu lagunya. Lagu apuse. Lagu apuse di atas dapat digunakan untuk mengiringi gerak tari kreasi. Ayo coba melakukan gerak tari dengan iringan lagu apuse. Kalian yang menari, Pak Ali yang nyanyi aja. Oke. Itu lagu apuse ya. Kalian bisa mengulang video tadi untuk ikut menyanyi. Ya. Kepala menengok ke kanan bersamaan dengan kaki kanan melangkah ke samping kanan, kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas, ya. Kepala mengenok kiri bersamaan dengan kaki kiri merapat ke samping kanan, kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Gini ya, mungkin gini ya. Hapuse kokondau ya rabe surendoreri. Berjalan berputar ke kiri dilakukan sambil membentuk lingkaran syair lagu Wuflensu Paninema bagi pase. Ya. Kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kanan dan kiri paha. Tangan kanan diluruskan ke depan, tangan kiri diluruskan ke belakang. Ya. Mungkin aswara kwar seperti ini ya. Pandangan ke arah samping kiri. Kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kanan dan kiri paha, tangan kiri diluruskan ke depan, tangan kanan diluruskan ke belakang, badan pandangan ke arah samping kanan. Apuse kokondau seperti itu ya. Gerakan 4 dan gerakan 5 berjalan berputar ke kiri dan ke kanan, dilakukan sampai membentuk lingkaran. Syair Wuflensu paninema bagi pase. Berjalan berputar ke kanan secara lambat dilakukan membentuk lingkaran syair lagu Arafabye Aswara Kwar. Pose diam dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kiri, arah badan dan pandangan ke depan. Berjalan berputar ke kiri secara lambat dilakukan sampai membentuk lingkaran Arafabye Aswara ya. Oke. Pose diam sesaat dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kanan, arah badan dan pandangan ke depan ya pada syair lagu Kwar gitu ya. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak ya, 3 anak yang memperagakan tari dan 2 anak yang bernyanyi apuse. Peragakan satu per satu
gerak tari pada gambar di depan. Kemudian padukan dengan syair lagu Apuse ya. Berlatihlah sampai gerak dan iringan lagu sesuai. Setelah kelompokmu menguasai gerak dan tari diiringi lagu Apuse, tampilkan di depan kelas ya. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan secara berkelompok? Kita hari ini belajar tentang budaya Papua ya, tentang keunikan Papua ya. Kita belajar tentang ya keunikan Papua. Kita membaca cerita Papua, membaca cerita rakyat Papua ya, Papua, dan kita menari ya, menari diiringi lagu Apuse, ya. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Bertanyalah kepada orang tua dan anggota keluargamu yang lain, misalnya kakak, adik, kakek, dan nenek, nama-nama tari daerah dan cerita rakyat yang dikenal. Tulislah nama tari cerita rakyat yang dikenal oleh setiap anggota keluargamu. Ayah, ya misalnya tari daerah yang dikenal, misalnya ayah ini tari remo, ya judul cerita tarian daerah yang dikenal, judul cerita rakyat yang dikenal, misalnya Untung Suropati. Nah, ibu misalnya tari gambyong atau tari pendet. Ya, cerita rakyat yang dikenal, misalnya Batu Menangis, ya, Batu Menangis. Misalnya lagi, tapi ini Batu Menangis dari Papua ya, bukan dari Bali. Ya, kakak ini taunya tari serimpi. Ya, cerita tentang, karena kakak ini masih anak-anak juga, judul cerita rakyat yang dikenal misalnya apa? Judul cerita rakyat Keong Mas. Nah, lo adik, misalnya taunya itu tari topeng. Ya. Judul cerita yang di Timun Mas. Ini cerita rakyat juga. Kakek, nah, karena kakek ini sudah tua, sukanya tari apa ini? Sukanya tari golek atau tari gambyong. Ya, ceritanya tentang Gajah Wong misalnya, Gajah Wong dari Jogja. Nenek misalnya suka tari piring. Cerita karena ini sama-sama dari Kalimantan, Sumatera ya, dia suka Malin Kundang, ceritanya Malin Kundang. Ya, jadi ini asal aja. Tanya aja pada nenek, kakak, lagu apa, coba tanya, tari apa yang diketahui, cerita apa yang diketahui. Ini contoh ya. Jadi enggak harus seperti itu jawabnya. Ya. Untuk subtema 3 akan kita pelajari pada video berikutnya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.